Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa Bidang Kalimat. Anggota-anggotanya Ahmad Prastawijaya, Herliana, Irsanfani, Safira Wadatul Aini, Saidul Ayu Paradipa, Tri Ardia Ramesti. Dan saya sendiri, Irsanfani, sebagai moderator akan menjelaskan pemateri pertama dengan MPM saya 1862-10453. Selanjutnya, ada beberapa kesalahan. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu sintaksis. Sintaksis adalah beberapa kumpulan atau mengatur atau menjelaskan seluk-beluk yang ada dalam frase, glosa, kalimat, dan wacana. Di dalam ini terdapat juga ada kesalahan-kesalahan sintaksis. Misalnya dalam penggunaan kalimat ini kan banyak juga yang salah-salah dalam penggunaan kalimat atau penggunaan tata kalimat. Dia harus menggunakan kesalahan sintaksis itu penyimpanan struktur dari klausanya, dari frasanya, dari kalimatnya. Dia tidak hanya semena-mena atau tidak hanya membuat kalimat saja, tetapi harus mengerti logikanya suatu kalimat. Contohnya ada beberapa contoh. Yang pertama itu kalimat berstruktur tidak baku. Saya sangat semangat jika dia jadi sosok, atau saya ulang lagi, saya sangat nyaman jika dia jadi sosok kakak buat saya. Nah, di sini kan berstrukturnya tidak baku nih. Mengapa demikian? Karena dengan menggunakan kata jadi, dia tidak adanya proses afiksasi dan tidak ada proses atau tumbuhan atau dari prefix men. Dari jadi harusnya menjadi, tidak jadi karena dia tidak baku, tidak ada gramatikal. Dan selanjutnya juga dengan kata buat. Dia kata penambahan w di sini. Itu tidak baku, tidak boleh dalam sebuah kata. Yang benar adalah buat, kata buat. Jadi yang benar adalah saya sangat nyaman jika dia menjadi sosok kakak buat saya. Baiklah, materi kedua akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baiklah, saya Saidul Ayu Paradipa sebagai pemateri 2 dengan NPM 1862-1089 akan melanjutkan penjelasan dari Irsanfani. Selanjutnya yaitu kalimat ambigu, yaitu ada contohnya, kita harus pintar-pintar dalam memilih acara televisi yang kita lihat. Jangan sampai kita terpengaruh oleh efek negatif dari acara televisi yang kita lihat. Di sini yaitu merupakan kalimat yang ambigu karena ini ada menggunakan kata jamak, yaitu pintar-pintar. Dan sebaiknya ini kata pintar-pintar ini hanya cukup satu penandanya saja, yaitu pintar. Dan selanjutnya yaitu pada kalimat yang kita lihat koma ini seharusnya itu harus disisipkan kata penghubung dan oleh karena itu pada kata bentuk benarnya yaitu kita harus pintar dalam memilih acara televisi dan jangan sampai terpengaruh oleh efek negatif dari acara yang kita lihat. Selanjutnya yaitu kalimat yang tidak jelas. Ini ada contohnya, menaiki sepeda motor bersama teman-teman di Boyolali. Ini merupakan kalimat yang tidak jelas maknanya, karena ini ada unsur tidak baku yaitu menaiki, yang seharusnya kata bakunya itu yaitu mengendarai, karena di sini ada unsur sebagai predikat. Dan di sini ada kalimat di Boyolali. Itu seharusnya itu dia merupakan unsur keterangan tempat, yaitu kata keterangan tempat yang proses perjalanan. Jadi harusnya bentuk yang seharusnya itu yaitu ke Boyolali menggunakan afiksasi ke. Jadi kalimat benarnya yaitu saya bersama teman-teman ke Boyolali mengendarai sepeda motor. Baiklah, selanjutnya pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 3. Baiklah, saya akan menjelaskan lanjutan dari Saidul Ayu Paradipa. Perkenalkan, nama saya Safira Wadatul Aini. Saya pemateri ketiga dengan NPM 1862-10442. Saya akan menjelaskan tentang diksi yang tidak tepat dalam pembentuk kalimat. Di sini ada contoh,
Aku mempunyai sebuah teman. Pilihan kata yang digunakan tidak tepat dan masih menggunakan kata-kata tutur yang sering diucapkan saat berkomunikasi. Kata sebuah itu menyatakan jumlah atau numeralia. Jadi, pilihan kata tidak baku. Oleh karena itu, bentuk benar data sebagai berikut. Aku mempunyai seorang teman. Lanjut, yang kelima ada kontaminasi kalimat. Ada contohnya, perhatian banget ma muridnya. Di sini tidak baku karena kata ma dan banget tidak ada dalam kaidah kebahasaan. Kalimat tersebut jika diucapkan secara lisan dapat dipahami. Namun, jika ditulis kalimat tersebut tidak baku dan terjadi kerancuan atau tidak beraturan maknanya. Di sini ada bentuk benar dalam data ini, yaitu seharusnya perhatian sekali dengan muridnya. Pembahasan yang pertama yaitu kalimat yang tidak bersubjek. Di sini kalimat yang tidak bersubjek, contohnya di wilayah hutan hujan tropis yang lembab, banyak katak dapat bertahan hidup tanpa memiliki sumber air tetap. Jadi di sini kalimat di atas termasuk kalimat yang salah karena preposisi di mendahului subjek sehingga kalimat tersebut tidak memiliki subjek. Jadi cara agar kalimat itu benar yaitu dengan cara preposisi di itu dihilangkan agar kalimat tersebut memiliki subjek. Kata di pada kalimat di atas dihilangkan. Contohnya seperti di bawah ini. Wilayah hutan hujan tropis yang lembab, banyak katak dapat bertahan hidup tanpa memiliki sumber air tetap. Jadi, kata yang di wilayah hujan tropis itu maka menjadi wilayah hutan hujan tropis yang lembab. Pembahasan kedua yaitu kalimat yang tidak berpredikat. Jadi pembahasan kedua yaitu kalimat yang tidak berpredikat. Contohnya yaitu hal tersebut terlihat dari teorinya, yaitu gambaran kodrat manusia adalah positif, penuh harapan, dan menyanjung-nyanjung. Jika diperhatikan seksama, kalimat di samping belum berpredikat. Mengapa? Jika kata ya itu diganti dengan kata kerja memberikan, maka akan mendapatkan predikat. Karena memberikan itu merupakan predikat, tetapi masih belum jelas karena adanya kata adalah. Jadi cara untuk mengatasinya kata adalah diganti dengan kata penjelas yaitu yang. Agar kalimat tersebut memiliki predikat, maka dilakukan dengan cara menambahkan predikat pada kalimat tersebut. Contohnya yaitu, hal tersebut terlihat dari teorinya memberikan gambaran kodrat manusia yang positif, penuh harapan, dan menyanjung-nyanjung. Jadi predikatnya di sini ialah memberikan. Dan kata penjelas yang tadi awalnya adalah diganti menjadi yang. Pembahasan yang ketiga yaitu kalimat yang tidak bersubjek dan kalimat yang tidak berpredikat atau kalimat buntung. Di sini terdapat contoh yaitu kalimat kait mengaitnya sopan santun. Dalam keluarga akan kelihatan dalam perilaku masyarakat dan pendidikan di masyarakat akan berkaitan dengan pendidikan sekolah. Hal ini sudah diakui oleh banyak orang. Penjelasannya yaitu susunan kalimat di contoh itu dipenggal-penggal. Kalimat yang dipenggal itu masih mempunyai hubungan gantung dengan kalimat sebelumnya. Kalimat yang memiliki hubungan gantung itu disebut dengan anak kalimat. Sedangkan kalimat tempat bergantung anak kalimat itu disebut dengan induk kalimat. Jadi, agar kalimat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, maka kalimat tunggal tidak boleh diawali oleh kata-kata konjungsi seperti karena, sehingga, jika, dan agar. Jadi di bawah ini ada contoh yang benar yaitu kemungkinan kait mengaitnya sopan santun dalam keluarga akan kelihatan dalam perilaku di masyarakat dan pendidikan di masyarakat akan berkaitan dengan pendidikan di sekolah. Hal ini sudah diakui oleh banyak orang. Jadi di sini tadi kan kemungkinan kait mengaitnya sopan santun titik dalam keluarga itu disambungkan saja, tidak perlu dipenggal-penggal. Sebelum kata masyarakat tadi belum terdapat kata di, maka di situ ditambahkan saja kata di, maka menjadi di masyarakat. Dan pada kalimat yang salah di situ kan terdapat berkaitan dengan pendidikan di sekolah titik. Jadi seharusnya kalimat yang benar itu di masyarakat akan berkaitan dengan pendidikan di sekolah, koma. Hal ini sudah diakui oleh banyak orang. Pembahasan terakhir dari saya yaitu penghilangan konjungsi. Pada materi ini terdapat contoh yaitu musim kawin amfibi sering berlangsung kacau, titik, amfibi jantan dan betina berkumpul dalam jumlah yang besar, titik.
Jadi, dalam bahasa Indonesia, konjungsi pada anak kalimat harus digunakan. Jika tidak digunakan seperti kalimat yang di samping, maka membuat kalimat tersebut tidak memiliki perpaduan makna atau tidak koherensi. Jadi, di bawah itu terdapat contoh yang benar, yaitu musim kawin amfibi sering berlangsung kacau karena amfibi jantan dan betina berkumpul dalam jumlah yang besar. Jadi di sini konjungsi yang digunakan pada kalimat ini ialah karena. Jadi penghubungnya yaitu karena musim kawin amfibi sering berlangsung kacau karena amfibi jantan dan betina berkumpul dalam